Selamat datang di mata kuliah Analisis Keputusan. Dengan topik modul 7 adalah keputusan transportasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Transportasi adalah merupakan aktivitas kunci dalam logistik, baik sebagai aktivitas inbound logistik maupun aktivitas outbound logistik. Keputusan transportasi penting dibuat dengan baik dalam rangka untuk meminimasi logistik total cost. Pada modul ini akan dibahas pertama, keputusan transportasi berkaitan dengan the shortest path problem atau permasalahan rute terpendek. Yang kedua adalah transportation problem atau permasalahan transportasi. Yang ketiga adalah transshipment. Keempat adalah traveling salesman problem. Mari kita bahas satu persatu outline topik 7, yaitu keputusan transportasi. Topik yang pertama, the shortest path problem atau rute terpendek. Persoalan ini merupakan persoalan grafis, yaitu mencari rute terpendek antara dua simpul, yaitu antara node awal ke node tujuan, sehingga total bobot di mana bobot dinyatakan angka di atas garis, bobot bisa berupa jarak, waktu, biaya. Tujuan dari the shortest path problem ini adalah meminimasi total jarak dari node asal ke node tujuan. Bagaimana solusi memecahkan masalah rute terpendek ini? JISRAC membuat algoritma sebagai berikut. Pertama, pilihlah titik awalnya dulu, kemudian menghitung jarak ke setiap node tetangga. Dilanjutkan memilih jarak terdekat dari setiap node tetangga. Ulangi langkah 2 jika belum tiba di node tujuan. Selanjutnya memberi nilai pada setiap node, nilai 0 untuk node awal dan tak berhingga untuk node lainnya. Menandai setiap node yang belum dikunjungi. Untuk node sekarang, hitung jarak pada tiap node tetangga dengan menjumlahkan jarak node sekarang, tambah jarak menuju node tetangga. Jika jarak kecil dari jarak tercatat pada node tersebut, maka nilai jarak pada node tersebut diganti. 8. Menandakan node sekarang sebagai node yang telah dikunjungi. Node ini tidak akan dikunjungi lagi. Dan ke-9, menandai node tetangga dengan jarak terdekat sebagai node selanjutnya, kemudian langkah ketiga dilakukan untuk node tersebut. Untuk memperjelas persoalan ini, ada sebuah contoh persoalan rute terpendek. PT Posindo akan menentukan rute terpendek perjalanan truk yang mengangkut barang dari kota A ke kota M pada network di bawah ini. Angka pada busur adalah biaya transportasi. Jadi angka 10, 11, dan seterusnya adalah biaya angkut transportasi dari suatu node ke node yang lainnya. Maka tentukanlah rute yang optimal dengan total biaya transportasi minimal. Untuk menyelesaikan persoalan ini akan menggunakan solusi software WinKSB. Tentu sekali persoalan ini bisa dikerjakan juga dengan manual yang dasarnya telah dipelajari di mata kuliah riset operasi. Pertama, eksekusi software WinKSB, kemudian klik Network Modeling, File, New Problem, maka akan tampil form isian sebagai berikut. Nah, selanjutnya
klik pada problem type ini adalah shortest path problem. Objektif kriterianya adalah di sini defaultnya adalah minimasi. Kemudian data entry-nya dalam bentuk spreadsheet matrix form yang lebih disukai. Kemudian selanjutnya isilah problem title. Ini nama dari problem ini bisa diisi, contohnya misalkan rute ke Surabaya ataupun apapun. Selanjutnya adalah number of node. Number of node adalah jumlah node pada persoalan kita, di mana jumlah node pada persoalan kita sebanyak 13 node. Selanjutnya klik OK, maka akan tampil berikutnya di mana kita akan mengedit nama-nama node. Maka klik edit, kemudian node name, kemudian isilah sebagai berikut. Setiap node ini yang jumlahnya sebenarnya ada 13 diisi dengan nama gambar grafik tadi, mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Setelah itu klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan matriks sebagai berikut. Lantas matrik ini diisi, yaitu mengisi angka yang di atas busur tadi, yaitu angka bobot tadi yang merupakan biaya transportasi. Misalkan dari node A ke node B, biaya transportasinya 10. Dari node A ke C 11. Cara mengisinya adalah cukup satu arah saja. Tidak perlu kita mengisi bolak-balik. Setelah mengisi dari A ke B, tidak perlu mengisi lagi dari A ke B yang di sini. Jadi cukup satu arah ke arah kanan saja. Setelah mengisi node ini, kemudian diklik OK dan dilanjutkan, klik solve dan analyze, kemudian klik solve, maka hasilnya akan diperoleh sebagai berikut. Solusinya adalah total biayanya adalah 50, di mana rute terbaiknya adalah dari node A ke B, dari B ke E ke H ke K, dan K ke M. Kalau digambarkan, tinggal kita klik result, graphic solution, maka rutenya itu adalah sebagai berikut. Dari A ke B, kemudian E, menuju H, menuju K, dan menuju M. Dan total cost-nya adalah sebesar 50. Selanjutnya adalah persoalan transportasi atau transportation problem. Transportation problem ini adalah meminimasi ongkos transportasi antara lokasi supply, misalkan pabrik, dengan demand location ataupun warehouse. Misalkan dari gambar ini menunjukkan ada dua lokasi supply. Misalkan ada dua pabrik, supply 1, supply 2, dan ada beberapa demand location yang akan menjadi tujuan. Nah, contoh di sini ada 3 supply location-nya dan ada 4 tujuannya. Persoalan ini sebenarnya dapat diformulasikan sebagai persoalan linear programming untuk persoalan transportasi. Nah, di mana fungsi tujuannya adalah minimasi total ongkos transportasi, di mana C ini adalah ongkos transportasi dari node I ke node J, dan X ini adalah keputusannya, apakah keputusannya yaitu berapa besar yang akan dialokasikan dari node I menuju node C. Dan pembatasnya itu adalah, pembatas pertama adalah penjumlahan semua barang yang dialokasikan dari node I ke J itu sama dengan
jumlah supply-nya, dan untuk pembatas 2 adalah yang dialokasikan dari node I ke J itu sama dengan jumlah demand-nya. Hal ini digunakan apabila jika kebutuhan atau sumber sama dengan kapasitas, atau dengan kata lain ini untuk model yang seimbang atau balance. Nah, bagaimana kalau kebutuhan lebih kecil dari kapasitas? Maka kita lihat di sini perbedaannya adalah pada pembatas 1, tanda pembatasnya adalah kecil sama dengan. Sementara jika kebutuhan lebih besar dari kapasitasnya, maka pada pembatas 2, yaitu tandanya yang asalnya bertanda sama dengan, diubah menjadi kecil sama dengan. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Tentu sekali apabila menggunakan linear programming, maka ini dapat diselesaikan dengan menggunakan matriks linear programming. Namun dengan demikian, penggunaan penyelesaian dengan menggunakan linear programming dirasakan lebih sulit. Sehingga ahli operation research mengkreat suatu metode transportasi dalam rangka untuk memudahkan pengerjaannya, sehingga menggunakan tabel transportasi. Langkah pertama adalah setelah mendefinisikan persoalan, memasukkan data ke dalam tabel atau matriks transportasi, periksa keseimbangan supply dengan kebutuhannya. Jika total supply sama dengan total kebutuhan, lanjutkan ke langkah 4. Jika tidak, gunakan sumber atau tujuan dummy. Maknanya apabila supply dan demand itu tidak sesuai, baik supply lebih besar daripada demand atau sebaliknya, maka gunakan dummy untuk menyeimbangi pada matrik tersebut. Selanjutnya, tentukan solusi visible awal. Solusi visible awal di sini dicontohkan ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menentukan solusi metode awal. Misalkan northwest corner rule, least cost method, atau Vogel's approximation method. Nah, setelah solusi visible awal ditemukan, maka selanjutnya dilakukan improve untuk mencari solusi optimalnya. Biasanya digunakan metode multiplier. Nah, untuk memperjelas persoalan ini, misalkan sebuah perusahaan X memiliki 3 buah pabrik. Katakanlah pabriknya P1, P2, dan P3. Setiap pabrik mempunyai kapasitas produksinya P1 180, P2 140, dan P3-nya 160. Dengan demikian, total supply-nya adalah 480. Sementara itu ada demand di 4 daerah. Katakanlah daerahnya daerah A, B, C, D. Setiap daerah memiliki permintaan sebanyak 100, satuannya ton, B 130, C 150, dan D 140 ton. Total demand-nya adalah 520 ton. Dalam hal ini, persoalan ini kita lihat total supply lebih kecil dari total demand. Nah, tentu sekali dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan ini, di baris supply-nya ini nanti akan ditambahkan dengan dummy. Baik. Angka di dalam ini adalah ongkos transportasi untuk mengangkut 1 ton barang dari sumber ke tujuan. Misalkan dari P1 ke A, ongkos transportasinya adalah $200 per ton dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengalokasikan supply yang ada di setiap pabrik ke setiap gudang ini dengan tujuannya adalah minimasi total ongkos transportasi. Nah, untuk penyelesaian persoalan ini akan digunakan WinKSB. Pertama, eksekusi software WinKSB.
Setelah itu kita klik di sini transportation problem, dan default objective kriterianya adalah minimasi, dan problem title-nya diisi misalkan transportasi 1. Kemudian dari persoalan yang tadi dikemukakan, maka source-nya, pabriknya ada 3 dan gudangnya ada 4. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya klik edit node name, maka setiap node ini dirubah namanya sesuai dengan persoalan tadi, mulai dari P1, P2 sampai D. Setelah itu klik OK. Selanjutnya mengentry data transportasi. Data transportasinya di-entry sesuai dengan persoalan tadi. Di dalam menggunakan software ini, maka tidak perlu kita memikirkan adanya dummy, karena software akan menghitung dummy tersebut. Setelah di-entry data transportasi tadi, maka klik solve dan analyze, solve problem, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Alokasinya yaitu dari P1, pabrik 1 ke A sebanyak 30, pengiriman cost-nya adalah 200, sehingga total cost-nya adalah 6.000, dari P1 ke C sebanyak 10, unit cost-nya adalah 125, sehingga total cost 1250, dan seterusnya, sehingga diperoleh total ongkos transportasinya adalah $84.700. Secara skema dapat digambarkan sebagai berikut. Kita klik Result, Graphic Solution. Kita lihat di sini dari P1 akan dialokasikan atau dikirim ke A sebanyak 30, kemudian ke C sebanyak 10, dari P1 ke D sebanyak 140. Kemudian mari kita lihat di sini ada dummy atau unfilled demand, atau bahasa lainnya dummy. Ini artinya kenyataannya nanti akan terjadi kekurangan sebanyak 40 ton untuk gudang B. Artinya tidak ada pengiriman dari supply ke demand. Memang persoalan ini adalah bahwa supply-nya kecil dari demand. Selanjutnya adalah persoalan transshipment. Persoalan transshipment adalah pengiriman barang, atau di dalam logistik kita kaitkan dengan kontainer, ke tujuan perantara atau DC, distribution center, dan kemudian dilanjutkan ke tujuan akhir dengan tujuan meminimalkan total biaya transportasi di sepanjang rantai pasok. Gambar ini menunjukkan bahwa adanya perantara. Jika persoalan transportasi tadi, maka barang langsung dikirim dari suatu sumber ke tujuan akhir. Sementara persoalan transshipment adalah barang tidak langsung dikirim ke tujuan akhir, tetapi dikirim ke tujuan antara. Nah, berapa banyak tujuan antara? Tentu sekali bisa ada beberapa tujuan antara sebelum mencapai ke tujuan akhir. Salah satu alasan mungkin adalah untuk mengubah alat transportasi selama perjalanan. Jadi persoalan transshipment itu memiliki alasan seperti misalkan adanya pengubahan moda transportasi. Kemudian pengubahan moda transportasi itu dikenal juga dengan nama transloading. Alasan lainnya adalah untuk menggabungkan pengiriman kecil menjadi pengiriman besar, membagi pengiriman besar di ujung lainnya. Nah, kemudian transshipment biasanya dilakukan di pusat transportasi. Banyak transshipment internasional juga terjadi di daerah pabean yang ditunjuk, sehingga menghindari kebutuhan untuk pemeriksaan bea cukai atau hambatan utama untuk transportasi yang efisien. Kita lihat sebuah contoh persoalan sebagai berikut. Misalkan sebuah perusahaan memiliki 2 buah pabrik.
Katakanlah pabriknya S1 dan S2. S1 memiliki kapasitas supply sebanyak 600, sementara S2 kapasitas supply-nya adalah sebanyak 800. Sebenarnya S1 akan mengirim barangnya ke tujuan akhirnya, yaitu D1, D2, dan D3. Demikian juga dengan S2. Namun karena lokasi dari D1, D2, dan D3 ini mungkin berada di suatu lokasi yang jauh atau berbeda pulau, sehingga dibutuhkan adalah lokasi antara yang untuk menyimpan sementara yang kita sebut sebagai misalkan distribution center sebelum disampaikan ke tujuan akhir. Nah, gambar ini menunjukkan adanya suatu batasan yang memungkinkan pengiriman dari suatu node ke node yang lainnya sesuai dengan gambar. Itu contohnya, dari S1 bisa dikirim ke T1. Tetapi dari S1 tidak bisa dikirim ke T4. Demikian juga dari yang lainnya. Misalkan dari S2 hanya bisa mengirim ke T3 dan mengirim ke T4. Namun S2 tidak bisa mengirim ke T2 dan T1. Maknanya garis-garis pada gambar grafik ini menjadi constraint yang telah ditetapkan dalam kemungkinan untuk bisa mengirimkan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Angka di dalam node ini, jika dia berangka positif, artinya di tempat tersebut masih tersedia stok barang. Umpamanya, di DC T2 masih tersedia stok barang sebanyak 350. Sementara DC T4 saat ini stok barang minus 100. Demikian juga dengan di T1, stok barang minus 200, di T3 adalah punya stok barang 200. Dan di tujuan akhir semuanya memerlukan sejumlah barang yang tertera pada angka tersebut. Sementara angka di atas garis ini menunjukkan adalah ongkos transportasi per unit dari satu node ke node lain. Misalkan dari S1 ke T1 ongkos transportasinya sebanyak 4. Nah, bagaimana mendistribusikan barang dari S1 dan S2 melewati antara atau transshipmentnya hingga ke tujuan akhir yaitu D1, D2, dan D3, di mana total cost transportasinya adalah harus minimum. Baik, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka digunakan software WinKSP. Pertama, setelah kita mengeksekusi software WinKSP, maka berikutnya kita tandai klik Net Workflow. Objektif kriterianya defaultnya adalah minimasi. Selanjutnya isi problem title dan number of node. Total number of node-nya adalah 9. Setelah itu klik OK dan selanjutnya klik edit node name, diisi nama node ini sesuai dengan soal yang tadi sudah dikemukakan sebelumnya. Setelah itu klik OK, maka langkah selanjutnya adalah mengentry matrik transportasi. Nah, mengentry matrik transportasi ini sama dengan mengentry matrik-matrik pada persoalan-persoalan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Dan supply-nya juga harus diisi di sebelah kanan ini, sementara untuk T1 sesuai dengan grafik di soal itu, T1, T4, dan seterusnya ini 0, sementara yang memiliki supply positif itu adalah 600, 800, 350, dan 200 itu adalah S1, S2, T2, dan T3. Sementara yang demand-nya atau yang bertanda negatif tadi dimasukkan di demand. Nah, setelah selesai mengentry data transshipment, dilanjutkan dengan klik solve and analyze. Kemudian selanjutnya klik solve problem, maka solusinya diperoleh sebagai berikut.
dari S1 akan dikirim ke T1 sebanyak 200 unit. Unit cost-nya adalah 4, sehingga total cost-nya adalah 800. Dan seterusnya, sehingga total cost dari transshipment ini adalah $7.900. Nah, secara skema diagram, untuk melihatnya kita klik Result, kemudian Graphic Solution, maka akan diperoleh hasilnya gambar sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini bahwa adanya dummy karena kapasitas supply lebih kecil dari kapasitas demand, yaitu supply lebih kecil 100 dibanding demand, sehingga secara otomatis software WinKSB akan menghitungnya, yaitu dari dummy nanti akan dikirim ke D2, tetapi artinya ini tidak dikirim ke D2 sebanyak 100, artinya akan kurang di D2 ini sebanyak 100. Kemudian dari S1 akan dikirim ke T1 sebanyak 200 untuk memenuhi demand di sini. Kemudian dari S1 akan dikirim 400 ke T2. Sementara T2-nya sendiri memiliki kapasitas 350, sehingga kalau 400 tambah 350 menjadi 750. Kemudian dari T2 ini 750 itu 500 dikirimkan ke D1 dan 250-nya dikirimkan ke D2. Kemudian S2 mengirimkan 800 unit barang ke T3, sehingga total T3 memiliki kapasitas sebanyak 1.000, 100 dialokasikan ke T4 untuk memenuhi permintaan di T4, dan 900 dialokasikan ke D3. Nah, demikian untuk persoalan transshipment. Kemudian untuk persoalan yang terakhir, yaitu persoalan traveling salesman problem, atau permasalahan pedagang keliling. Masalah utamanya adalah bagaimana seorang salesman dapat mengatur rutenya untuk mengunjungi sejumlah kota yang dikenal sebagai suatu kota ke kota lainnya, sehingga total jarak yang ditempuh adalah jarak minimum, di mana penjual hanya dapat mengunjungi setiap kota tersebut tepat satu kali. Ini sebagai contoh. Rute TSP dari misalkan dimulai dari Snail Farm, kemudian ke lokasi lainnya sesuai dengan arah kursor, kemudian ke movie dan balik lagi ke Snail Farm. Nah, persoalan ini kita sebut sebagai persoalan TSP, di mana setiap node yang kita sebut lokasi-lokasi ini, setiap node hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Artinya tidak boleh 2 atau 3 lebih dari satu kali dikunjungi. Contoh sebuah persoalan. Misalkan PT LB merupakan distributor teh ginseng yang berlokasi di CMH, lokasinya di sini. Yang setiap hari Senin menggunakan truk untuk mendistribusikan teh ginseng ke 5 retail. 5 retailnya adalah DEF, HAU, DAL, NY, dan LA. Truk mengunjungi seluruh retail tepat satu kali saja, dan selanjutnya kembali lagi ke pusat distribusi di CMH. Tentukan rute TSP perjalanan truk yang akan meminimasi total jarak tempuhnya. Nah, tentu sekali angka yang tertera pada node ini adalah ongkos transportasi untuk mengirim barang dari satu node ke node yang lain. Kalau kita lihat di sini ada angka 100 dari LE ke DEF, demikian juga angka sebaliknya dari DEF ke LE itu ada angka 100, maknanya besaran pengiriman dari LE ke DEF dan DEF ke LE itu adalah sama. Demikian juga untuk yang lain. Untuk persoalan yang lainnya memungkinkan angka pengirimannya tidak sama. Dari LA ke DEF akan bisa memungkinkan berbeda dari DEF ke LA. Persoalan ini akan dipecahkan menggunakan WinKSB
Pertama, eksekusi software WinKSB, kemudian klik network modeling, file new problem, maka akan tampilan sebagai berikut. Yang pertama, klik traveling salesman problem, selanjutnya isi problem title-nya, kemudian isi number node-nya, objektif kriterianya, default-nya adalah minimasi karena ini akan meminimasi total ongkos atau total jarak pada persoalan tersebut. Setelah itu klik OK. Dan selanjutnya klik edit node name, kemudian isi node name-nya sebagai berikut. Setelah selesai, klik OK. Dan kemudian isi matrik TSP sebagai berikut. Perbedaan mengisi matrik TSP dengan matrik-matrik sebelumnya, matrik TSP harus diisi dua arah, yaitu dari arah horizontal dan arah vertikal. Contohnya, dari LA ke dev 100, kemudian dari arah vertikalnya dari LA ke dev, ini juga diisi 100 karena tadi kebetulan angkanya sama. Jadi diisinya adalah dua arah. Setelah selesai mengentry matrik ini, selanjutnya klik solve dan analyze. Klik solve. Maka solusinya adalah sebagai berikut. Dari LA ke dev itu cost-nya atau jaraknya 100, kemudian dari sini dari from berikutnya adalah dari dev ke dal 150, dari dal ke CMH, selanjutnya dari CMH ke NY, NY ke how, dan how ke LA. Nah, total jarak atau cost-nya adalah 1130. Atau kalau kita lihat dengan menggunakan kita klik result dan graphic solution, maka akan digambarkan sebagai berikut. Dari CMH menuju ke NY, kemudian NY menuju ke how ke LA, LA ke dev, dev ke dal, dan dal kembali lagi ke Cimahi. Nah, demikianlah ini rute TSP dari persoalan yang tadi telah dikemukakan. Kemudian selanjutnya untuk memahami persoalan dengan lebih baik, maka disiapkan suatu persoalan dari modul praktikum analisis keputusan ini yang berkaitan dengan keputusan persoalan jaringan transportasi. Nah, capaian pembelajaran yang akan diperoleh ini adalah nanti mahasiswa mampu mencari keputusan terbaik dari persoalan jaringan transportasi yang terdiri dari shortest path problem, transportation problem, transshipment, dan traveling salesman problem. Seperti biasa, tugas ini akan dikerjakan oleh kelompok mahasiswa yang terdiri dari maksimal 4 mahasiswa. Dan persoalan ini harus diselesaikan dengan menggunakan software WinKSB. Persoalannya sebagai berikut, ini adalah persoalan yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan rute terpendek, di mana angka N di sini adalah 1 digit terakhir NPM ketua kelompok. Nah, nanti angka-angka ini mesti diinput di dalam matrik di WinKSB yang berkaitan dengan persoalan rute terpendek. Selanjutnya persoalan kedua adalah persoalan transportasi. Persoalan transportasi, di sini juga demikian, bahwa sebuah perusahaan memproduksi tepung tapioka mempunyai 3 buah pabrik yang berlokasi di Cianjur, Bandung, Cirebon. Nah, masing-masing mempunyai kapasitas. Di sini di plus, misalkan 45 plus N ini adalah 1 digit terakhir dari NPM ketua kelompok. Nanti akan diperoleh baik kapasitas supply maupun demand-nya, juga ongkos-ongkos yang terkait yang harus diinputkan ke dalam software WinKSB. Persoalan berikutnya adalah
persoalan yang berkaitan dengan transshipment. Transshipment ini juga diberikan simbol N. N ini adalah satu digit terakhir dari NPM ketua kelompok, sehingga nanti masing-masing kelompok akan memiliki data yang berbeda. Kemudian data ini nanti akan diinputkan ke matrik transshipment. Dan bagian terakhir adalah persoalan yang berkaitan dengan traveling salesman problem. Diberikan sebuah jaringan sebagai berikut. Masing-masing kelompok nanti akan menambahkan angka di jaringan ini dengan satu digit terakhir dari NPM ketua kelompok, sehingga masing-masing kelompok akan memiliki angka yang berbeda, dan selanjutnya angka-angka tersebut harus diinput dalam matrik di WinKS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik-topik analisis keputusan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.